Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Sebelum berlanjut, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Prita Andriani dengan NIM 304021000196 kelas NJ5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai menentukan diterima atau ditolaknya suatu perusahaan menjadi anggota di Unilever untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Information System and Business Intelligence. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan uraian singkat mengenai PT Unilever. Unilever didirikan dengan nama Riverseed Vatican N.V. menjelang akhir tahun 1933 dan mulai beroperasi sebagai produsen sabun Sunlight di bulan Oktober 1934 dan sebuah pabrik terletak di Tubagus, Ancol, Jakarta. Berdirinya Unilever merupakan hasil penggabungan Margarine Union dari Belanda dan Livergravel dari Inggris. Nama Unilever diambil dari penggalan perusahaan-perusahaan tersebut. Nama Livergravel dan mitra kerja bisnisnya dari Belanda, yaitu Anton Janus Vatican N.V. dan Van der Bank Vatican N.V. dapat dikatakan bapak pendiri Unilever. PT Unilever Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever memiliki 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Pabrik serta produk-produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Unilever juga memiliki visi, yaitu menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan yang berlandaskan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. Ini merupakan daftar produk-produk PT Unilever. Di antaranya ada Vaseline, Dove, Pepsodent, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keputusan A-struktur, yaitu menerima produk baru untuk bergabung di PT Unilever pada tahun 2025, yaitu produk Gentle Gen. Ini merupakan penjelasan dari keputusan A-struktur. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, yang meliputi selera atau preferensi masyarakat, kualitas barang, mempunyai permintaan pasar yang tinggi, harga yang terjangkau, formula yang terkonsentrasi, dan Gentle Gen hadir dalam berbagai aroma yang menyegarkan. Yang kedua ada latar belakang keputusan. Mengapa memakai keputusan ini? Karena PT Unilever merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi dan bertanggung jawab atas pemasaran produk-produk kebutuhan sehari-hari, termasuk sabun mandi dan sabun cuci. Oleh karena itu, saya memiliki inisiatif untuk memasukkan produk baru, yaitu Gentle Gen. Dan yang ketiga, yaitu alasan mengapa memakai keputusan ini. Karena produk Gentle Gen ini sangat menjanjikan dengan aromanya yang menyegarkan. Hal tersebut yang menjadikan Gentle Gen sebagai pilihan populer di kalangan konsumen dan pemilik bisnis laundry. Selanjutnya, yaitu bagian atau divisi yang terlibat. Ini merupakan tabel bagian atau divisi yang terlibat. Divisi yang terlibat dalam menentukan keputusan sebuah produk diterima atau tidak di PT Unilever adalah umum, marketing, dan produksi. Divisi umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis terus dalam perusahaan.
divisi marketing bertanggung jawab untuk memasarkan produk kepada konsumen dan mengidentifikasi brand pasar serta kebutuhan konsumen. Mereka juga terlibat dalam proses pengembangan produk baru dan menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk produk tersebut. Divisi produksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Mereka juga terlibat dalam proses pengembangan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Divisi SDM dan ICT mungkin tidak secara langsung terlibat dalam menentukan keputusan sebuah produk diterima atau tidak di PT Unilever. Namun, mereka memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Divisi SDM bertanggung jawab untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Divisi ICT bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu alasan menerima produk Gentle Gen. Mengapa Unilever mengabulkan lamaran Gentle Gen secara nasional untuk bergabung? Alasan saya mengizinkan masuknya Gentle Gen ke PT Unilever karena telah memenuhi dan melebihi persyaratan wajib kebijakan mitra yang bertanggung jawab. Selain itu, Gentle Gen juga telah memenuhi standar halal. Menambah Unilever lebih signifikan. Unilever memperluas portofolionya untuk menjangkau segmen lebih atas maupun bawah. Perusahaan juga meningkatkan tingkat investasi pada merek-mereknya dari 5,5% menjadi 8%. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan efisiensi operasional serta melakukan pengelolaan modal kerja yang baik serta memastikan produktivitas kasnya menjadi lebih dari 100%. Masuknya Gentle Gen ke Unilever membawa reform konsumen dari segi produk yang sangat baik. Perseroan membukukan laba bersih sebesar 5,7 triliun sepanjang tahun lalu di tengah kondisi pandemi dan pembatasan aktivitas. Selanjutnya yaitu informasi yang sudah jadi dalam menentukan hal tersebut. Yang pertama ada jumlah pangsa pasar. Berdasarkan data dari Euromonitor Internasional pada tahun 2023, pangsa pasar Gentle Gen di Indonesia mencapai 10%. Angka ini mengindikasikan bahwa produk Gentle Gen masih memiliki peluang pertumbuhan yang signifikan di pasar Indonesia. Pangsa pasar produk Gentle Gen di Indonesia didominasi oleh produk-produk dari Korea Selatan yang menarik minat konsumen Indonesia karena dianggap memiliki kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Yang kedua, ada kapasitas produk. Gentle Gen tersedia dalam dua jenis kemasan, yaitu kemasan botol dengan kapasitas 750 ml dan kemasan saset dengan kapasitas 55 ml. Kemasan botol lebih praktis untuk digunakan, sementara kemasan saset lebih ekonomis. Yang ketiga ada jumlah profitabilitas. Pada tahun 2023, Gentle Gen mencapai tingkat profitabilitas sebesar 20% yang dihitung sebagai hasil perbandingan laba bersih sebesar 10 miliar dengan pendapatan sebesar 50 miliar. Yang keempat ada keberlanjutan. Gentle Gen berkomitmen untuk menerapkan praktik keberlanjutan dalam produksi dan pengemasan produknya. Beberapa langkah yang diambil oleh Gentle Gen untuk mencapai keberlanjutan tersebut dengan melibatkan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan serta penghematan air dan energi. Selanjutnya, ada alternatif keputusan. Alasan saya memilih alternatif keputusan lain produk Sosoft karena produk tersebut merupakan perpaduan bahan alami serta menghasilkan formula yang ampuh membersihkan juga lembut di tangan dan pakaian. Sosoft sendiri memiliki keunggulan yang dapat menarik perhatian konsumen, diantaranya yaitu tidak mengandung klorin dan paraben, bersih tuntas dengan bahan aktif dari tumbuhan, menjaga serat pakaian, mudah larut dan bisa melimpah, wangi segar, lembut alami, dan bebas bau apek, teruji secara dermatologi sehingga lembut di tangan dengan Natur Plus teknologi.
Selanjutnya ada sistem informasi fungsional. Unilever memiliki sistem informasi fungsional yang dikenal sebagai affiliate marketing. Sistem ini dirancang sebagai suatu program untuk mempromosikan produk atau jasa yang berasal dari perusahaan atau merek tertentu yang dimiliki oleh Unilever. Melalui sistem ini, Unilever dapat menjalin kerjasama dengan mitra afiliasi. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung kegiatan promosi dan penjualan produk Unilever. Dengan demikian, affiliate marketing menjadi alat yang strategis bagi Unilever dalam mengoptimalkan upaya promosi dan meningkatkan penjualan produknya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu PT Unilever telah menerima produk Gentle Gen untuk dipromosikan, menunjukkan bahwa nilai jual dari produk ini sangat positif dan konsumen memberikan penilaian baik terhadap merek yang diproduksi oleh PT Mayora. Produk ini telah diuji keamanannya untuk pakaian karena terbuat dari bahan alami yang aman untuk kulit. Konsumen memiliki kepercayaan bahwa Gentle Gen dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam produk deterjen. Meskipun begitu, opsi alternatif seperti produk Sosoft juga menjadi bahan pertimbangan apabila PT Unilever tidak menerima produk Gentle Gen. Nah, itu tadi gimana cara menentukan diterima atau ditolaknya suatu perusahaan menjadi anggota di Unilever. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.